Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Sandra, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris Matematika. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Di mana dalam video saya ini akan membahas mengenai strategi pembelajaran matematika, yang mana materinya yang pertama yaitu strategi belajar mengajar, yang kedua aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga aliran psikologi kognitif, yang keempat kemampuan dasar mengajar, yang kelima pendekatan konstruktivisme, yang keenam pendekatan pemecahan masalah matematika, yang ketujuh pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, dan materi yang kedelapannya mengenai pendekatan realistik. Berikut ini adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Strategi pembelajaran matematika. Materinya, yang pertama strategi belajar mengajar, yang kedua aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga aliran psikologi kognitif, yang keempat kemampuan dasar mengajar, yang kelima pendekatan konstruktivisme, yang keenam pendekatan pemecahan masalah matematika, yang ketujuh pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, dan yang kedelapan pendekatan realistik. Materi yang pertama, kita membahas mengenai strategi belajar mengajar. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidik sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Selanjutnya, komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Gulo menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain: yang pertama, tujuan pengajaran, yang kedua, guru, yang ketiga, peserta didik, yang keempat, materi pelajaran, yang kelima, metode pengajaran, yang keenam, media pengajaran, dan yang ketujuh, faktor administratif dan finansial. Selanjutnya, hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya memadai menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Taktik adalah segala cara untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Aplikasi strategi belajar mengajar bagi seorang guru matematika. Strategi belajar mengajar sangat penting untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang sesuai dengan keinginan pendidik dan peserta didik. Seorang guru harus memiliki cara untuk menyampaikan materi kepada siswa. Dalam strategi pembelajaran, banyak hal yang harus dikuasai oleh pendidik, seperti metode, taktik, dan teknik pembelajaran. Misalnya, guru A dengan guru B sama-sama menggunakan metode ceramah. Keduanya telah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan metode ceramah yang efektif. Tetapi hasilnya guru A berbeda dengan guru B, karena teknik pelaksanaannya yang berbeda. Jadi, tiap guru mengakui mempunyai teknik yang berbeda dalam melaksanakan metode yang sama. Jadi, itulah pentingnya pemahaman tentang strategi belajar mengajar
agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Kita masuk materi yang kedua, mengenai aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Thorndike. Edward Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atas kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, teori Ausubel. Teori Ausubel ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar mulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima, jadi tinggal menghafalnya. Tapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Selanjutnya, bahwa Ausubel mengemukakan bahwa metode expository adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Selanjutnya, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Selanjutnya teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, dan memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Selanjutnya teori Badura. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukanlah mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun, tingkah lakunya yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya. Jika contoh yang dilihat kurang baik, maka ia pun akan menirunya. Selanjutnya, aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Aplikasi aliran psikologi tingkah laku bagi seorang guru matematika. Memahami tentang teori belajar sangatlah penting untuk proses pembelajaran. Dengan memahami teori belajar yang ada, guru diharapkan dapat merancang proses belajar mengajar yang lebih baik di kelas dengan lebih baik karena sudah berlandaskan pada teori-teori belajar sebagai acuannya. Hal yang terpenting bagi guru matematika adalah memahami bagaimana para siswa belajar dan berpikir sehingga teori tersebut dapat diaplikasikan di kelasnya masing-masing, sehingga pembelajaran di kelasnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya, guru dapat memberikan pujian pada jawaban yang benar, tidak menolak begitu saja pendapat siswanya, memberi nilai 100 atau tanda benar. Untuk memantapkan dan melatih pengetahuan siswa, maka kepada siswa diberikan PR. Kita masuk materi yang ketiga,
mengenai aliran psikologi kognitif. Yang pertama, teori Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar pada anak-anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu urutan bagi semua anak. Yang ketiga, walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak. Yang keempat, perkembangan mental anak dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kemasakan, pengalaman, interaksi sosial, dan equilibration. Selanjutnya, teori Bronner. Jerome Bronner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Bronner mengemukakan bahwa dalam proses belajar anak melewati 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Selanjutnya, teori Gestalt. Tokoh aliran teori Gestalt adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa, dan mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Selanjutnya, teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Selanjutnya, teori Dennis. Dennis berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dennis mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, teori Van Helle. Dalam pengajaran geometri, terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Helle yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam pengajaran geometri. Van Helle adalah seorang guru bahasa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Helle, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Selanjutnya, aplikasi aliran psikologi kognitif bagi seorang guru matematika. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Contoh bentuk pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran yaitu: yang pertama, guru mengajarkan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang ketiga, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya, kita masuk materi yang keempat mengenai kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Yang kedua, yaitu macam-macam keterampilan dasar mengajar.
Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Perantu, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan kondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau siap serta involve pada persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan. Siasat menutup pelajaran adalah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Sugeng Perantu menyebutkan, dalam proses mengajar, bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Menuntut proses siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Variasi merupakan hal yang perlu dilakukan saat proses pembelajaran. Menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar atau pelatihan, menjelaskan berarti mengoordinasikan materi pelajaran dalam tata aturan yang tercantum secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil memungkinkan siswa berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman terhadap masalah penting, meningkatkan ketertiban dalam pemecahan dan pengambilan keputusan, dan mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Dalam mengelola kelas, guru hendaknya menghindari hal-hal berikut, yaitu campur tangan yang berlebihan, penghentian suatu pembicaraan karena ketidaksiapan guru, ketidakpastian memulai dan mengakhiri pelajaran, penyimpangan, dan bertele-tele. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien, serta memainkan perannya sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, pendiagnosa dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Aplikasi kemampuan dasar mengajar bagi seorang guru matematika. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan yang khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Guru juga harus menguasai suatu keterampilan dalam mengajar, karena seorang guru yang profesional setidaknya harus memiliki dua modal dasar dalam mengelola kegiatan interaksi belajar mengajar, yaitu
kemampuan mendesain program dan keterampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak didik. Salah satu contoh pengaplikasiannya pada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran, guru haruslah menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi, sedangkan dalam menutup pembelajaran, guru haruslah meninjau kembali dengan cara merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Baik, materi yang kelima mengenai pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivis yang mengatakan bahwa dari perspektifnya konstruktivis, belajar matematika bukanlah suatu proses pengepakan pengetahuan secara hati-hati, melainkan tentang mengorganisir aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas termasuk aktivitas dan berpikir konseptual. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zai menunjukkan bahwa pembelajaran matematika konstruktif membantu siswa menerima kenyataan bahwa matematika bagian dari kehidupannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, lebih cepat memahami konten, membangun keterampilan belajar, membangun kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, kemandirian, dan percaya diri. Selanjutnya, implementasinya dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran dan pandangan konstruktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognitif untuk berpendapat, mengorganisasikan, dan akuisisi informasi baru. Kelebihan pembelajaran konstruktif dibanding pembelajaran yang lain adalah bahwa siswa aktif dan beraksi untuk membuat makna dalam proses konstruksi pengetahuan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran, perlu diklarifikasi sebagai seberapa bedakah antara asesmen dan evaluasi. Menurut Webb, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi siswa tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Asesmen dalam matematika adalah proses penentuan apakah siswa tahu, merupakan suatu bagian dari aktivitas pengajaran matematika, yaitu pengecekan apakah siswa memahami, mendapatkan umpan balik dari siswa, kemudian menggunakan informasi ini untuk memimpin pengembangan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Menurut Burto, pandangan tradisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat, yaitu belajar melalui transmisi, belajar dengan sikap yang komplimen atau selalu mengalah, menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil tanpa perlu dilihat. Sebaliknya, pandangan konstruktivisme menolak pembelajaran yang dilakukan oleh pandangan tradisional dan meletakkan tanggung jawab belajar dari guru kepada siswa. Selanjutnya, contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Contohnya seperti dialog antara guru dan siswa dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fitzsimons, yaitu guru bertanya, berapa 10 pangkat 3? Siswa menjawab 1000. Lalu guru bertanya lagi, dan 10 pangkat 2? Siswa menjawab 100. Guru, jadi 10 pangkat 1 menjadi? Siswa, 10. Berapa 10 pangkat 0? Siswa bertanya kepada guru. Guru menjawab, mari kita cari berapa 10 pangkat 0. Kamu tahu bahwa pangkat 10 menurun satu persatu. Apa yang terjadi jika 10 pangkat 0? Maka siswa menjawab 1. Guru, berapa 10 pangkat min 1? Siswa menjawab 0,1 atau 1/10. Dari dialog guru dan siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, guru mengajak siswa untuk mengemukakan pendapat, mencari solusi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru, sehingga siswa diharapkan dapat mengaplikasikan pemahaman dan mengonstruksi sendiri tentang konsep bilangan pangkat N, yaitu 10 pangkat 3. Aplikasi pendekatan konstruktivisme bagi seorang guru matematika.
Pembelajaran secara konstruktivisme adalah pembelajaran yang mempesankan kepada siswa. Guru berperan sebagai penghubung yang membantu siswa membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai pereka bentuk bahan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Pengetahuan yang dimiliki siswa adalah hasil daripada aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut dan bukannya pembelajaran yang diterima secara pasif. Contohnya, yang pertama, guru mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menentang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Yang kedua, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawab akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Yang keempat, guru mengajak siswa merefleksikan pengalamannya dan mengonstruk makna belajar. Yang kelima, guru membuat lingkungan belajar yang positif, yang mendukung secara berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, materi yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang pertama, masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak, dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Selanjutnya, cara mengajarkan pemecahan masalah. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sangatlah relatif. Jika seseorang dihadapkan pada suatu masalah dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya tidak dibatasi, maka kecenderungan orang tersebut tidak akan mengkonsentrasikan pikirannya secara penuh pada proses penyelesaian masalah yang diberikan. Sebaliknya, jika seorang dalam menyelesaikan suatu masalah dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, maka seluruh potensi pikirannya mungkin akan dikonsentrasikan secara penuh pada penyelesaian soal tersebut. Selanjutnya, perencanaan. Aktivitas pembelajaran dan waktu yang diperlukan harus direncanakan serta dikoordinasikan, sehingga siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah, belajar berbagai variasi strategi pemecah masalah, dan menganalisis serta mendiskusikan pendekatan yang mereka pilih. Selanjutnya, sumber. Karena buku-buku matematika biasanya lebih banyak memuat masalah yang sifatnya rutin, maka guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan masalah-masalah lainnya, sehingga dapat menambah koleksi soal pemecahan masalah bagi kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, teknologi. Walaupun sebagian kalangan ada yang tidak setuju kalkulator digunakan di sekolah, akan tetapi dengan membatasi penggunaannya pada hal-hal tertentu, alat tersebut perlu dipertimbangkan penggunaannya. Selanjutnya, manajemen kelas. Jika kita bermaksud mengajarkan pemecahan masalah, maka beberapa setting kelas yang mungkin dikembangkan antara lain model klasikal dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil dan model belajar individual atau bekerja sama dengan anak lainnya. Aktivitas yang dikembangkan melalui kelompok besar dapat dilakukan terutama jika kita bermaksud mengembangkan strategi pemecahan masalah baru dan mencoba berbagai strategi untuk memecahkan soal yang sama. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Menurut George Polya, dalam pemecahan satu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan pemecahannya, yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang strategi pemecahan masalah,
Berikut akan disajikan beberapa strategi pemecahan masalah, yaitu strategi X is out, membuat gambar atau diagram, menemukan pola, membuat tabel, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik, tebak dan periksa, strategi kerja mundur, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang diperlukan, menggunakan kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah, dan mengubah sudut pandang. Selanjutnya, pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Carlick dan Raddick, tahap terakhir yang dilakukan dalam memecahkan masalah adalah meninjau kembali dan mendiskusikan. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Selanjutnya, metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah, karena dalam setiap langkah yang dia kerjakan senantiasa muncul pertanyaan, apa yang saya kerjakan? Mengapa saya mengerjakan ini? Hal apa yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Perkembangan metakognisi dapat diupayakan melalui cara di mana anak dituntut mengobservasi tentang apa yang mereka ketahui dan kerjakan, dan untuk merefleksi tentang apa yang dia observasi. Selanjutnya, contoh pembelajaran pemecahan masalah. Pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya lebih bersifat klasikal, yakni guru berdiri di depan kelas, sedangkan siswa duduk rapi di tempat masing-masing. Pada sistem pembelajaran seperti ini, sistem komunikasi yang terjadi cenderung satu arah, yaitu guru aktif menerangkan, memberikan contoh, menyajikan soal atau bertanya, sedangkan siswa duduk mendengarkan, menjawab pertanyaan, dan mencatat materi yang disajikan guru. Untuk memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih bersifat multi arah, dapat diterapkan model pembelajaran melalui diskusi kelompok kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah small group discussion. Setelah siswa diberi kesempatan beberapa saat untuk mendiskusikan permasalahan yang disajikan, selanjutnya guru berkeliling untuk memeriksa apakah ada kelompok yang sudah siap menjelaskan hasil diskusinya atau belum. Jika ternyata ada kelompok yang sudah siap dengan jawabannya, guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok tersebut. Selanjutnya, aplikasi pendekatan pemecahan masalah matematika bagi seorang guru matematika. Dalam pembelajaran ini, guru bertanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi siswa agar dapat memahami konsep-konsep yang dipelajari. Guru juga tidak menyajikan materi pelajaran dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya, siswa yang aktif dalam menemukan konsep. Selain itu, guru juga harus mampu memberi bantuan belajar, mencairkan sumber belajar yang diperlukan siswa, jadi siswa tidak belajar matematika dengan hanya menerima dan menghafalnya saja. Contoh, guru sebagai penyedia permasalahan. Guru memberi siswa permasalahan-permasalahan yang menantang dan lebih menantang lagi dengan tujuan untuk memperkuat kegunaan dari berbagai macam strategi, serta untuk membantu mereka mengumpulkan pengalaman berkaitan dengan masalah-masalah yang perlu mereka hadapi demi kegunaan masa depan. Selanjutnya, materi yang ketujuh mengenai pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika.
Pendekatan berdasarkan masalah dalam pembelajaran matematika sebenarnya bukan hal baru. Namun pendekatan ini mendapat perhatian luas mulai tahun 80-an sampai sekarang. Secara konseptual, masalah terbuka dalam pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar, dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi itu. Pendekatan ini memberikan kesempatan para siswa untuk experiment in finding something new in the process. Selanjutnya, mengkonstruksi problem. Sebenarnya tidak mudah mengembangkan problem open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan beragam kemampuan. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya, yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan antara aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas adalah: yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika yang lebih lanjut? Apabila kita telah memformulasikan problem mengikuti kriteria yang telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran yang baik. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: tuliskan respon siswa yang diharapkan, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas, sajikan problem semenarik mungkin, lengkapi prinsip passing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended diantaranya: yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Di samping keunggulan dan dapat diperoleh dari pendekatan open-ended, terdapat beberapa kelemahannya. Di antaranya, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Selanjutnya, contoh pendekatan open-ended. Dengan menggunakan berbagai cara, hitunglah jumlah 10 bilangan ganjil pertama mulai dari 1. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Maka cara pertamanya kita bisa menggunakan 1 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 7 tambah 17 ditambah
9 ditambah 19, maka dapat hasilnya 12 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 28 sama dengan 100. Atau cara yang keduanya bisa juga 1 ditambah 11 sama dengan 12, 3 ditambah 13 sama dengan 14, 5 ditambah 15 sama dengan 20, 7 ditambah 17 sama dengan 24, 9 ditambah 19 sama dengan 28. Maka hasilnya 12 ditambah 16 tambah 20 ditambah 24 ditambah 28, maka hasilnya 100. Selanjutnya, aplikasi pendekatan open-ended bagi seorang guru matematika. Pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki kebenaran penyelesaian masalah lebih dari satu, sehingga dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah melalui berbagai cara yang berbeda. Contohnya, guru dalam membimbing penyelidikan. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan trial and error atau eksperimen untuk mendapatkan suatu pemecahan yang masuk akal. Mengulangkan lagi untuk mendapatkan kemungkinan pemecah dan solusi alternatif. Siswa melakukan inquiry investigasi dan merumuskan kembali masalah untuk mendapatkan suatu kemungkinan pemecahan dan solusi yang masuk akal. Mengevaluasi strategi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan sekaligus untuk menyusun kemungkinan pemecahan dan alternatif jawaban. Selanjutnya, materi yang ke-8 mengenai pendekatan realistik. Yang pertama, pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, atau bisa dikatakan suatu permasalahan matematika yang berdasarkan pada hal-hal nyata atau real bagi siswa dan mengacu pada konstruktivis sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma rule atau aturan sehingga dapat membimbingnya para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antara topik atau antar pokok bahasan atau antar strand. Selanjutnya, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan pembelajaran realistik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan siswa dapat menemukan hal yang sama sekali belum pernah ditemukan. Pengembangan pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik merupakan salah satu usaha meningkatkan kemampuan siswa memahami matematika dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep matematika, sehingga siswa mempunyai pengertian kuat tentang konsep-konsep matematika. Selanjutnya, contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika. Kepada siswa disajikan berbagai konteks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, pengenalan proses penyelesaian SPL, sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear, antara lain konteks barter, timbangan, takaran, dan kombinasi harga barang-barang. Selain SPL juga disampaikan masalah pola dan formula dan mengambil konteks
pengoplinan, dan pemasangan kerangka baja. Selanjutnya, aplikasi pendekatan realistik bagi seorang guru matematika. Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik berpusat pada siswa, sedangkan guru sebagai fasilitator dan motivator, sehingga memerlukan paradigma yang berbeda tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan apa yang dipelajari oleh siswa dengan paradigma pembelajaran matematika selama ini. Untuk itu, perubahan persepsi guru tentang mengajar perlu dilakukan bila ingin mengimplementasikan pembelajaran matematika realistik. Contoh pengaplikasiannya, yang pertama, guru mengajak siswa berdiskusi tentang permasalahan realistik yang diberikan. Yang kedua, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara sendiri untuk mendapatkan hasilnya. Siswa melakukan eksplorasi permasalahan, baik individu maupun kelompok. Kemudian, guru menyiapkan jawaban solusi siswa baik yang salah maupun benar. Apabila jawaban dari siswa salah, guru tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi melihat alasan jawaban dari siswa. Baru kemudian jawaban siswa ini digiring atau dimotivasi pada jawaban yang benar. Yang keempat, guru mendorong membangun pembelajaran interaktif. Interaktivitas siswa dalam konstruksi pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung. Interaktivitas ini memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter siswa, seperti kemampuan bekerja sama, disiplin, kerja keras, toleransi, kreativitas ide, demokratis, tanggung jawab, rasa ingin tahu, menghargai orang lain, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.